Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pada pembelajaran online pada kali ini, kita akan membahas tentang penelitian observasional desain cohort study. Untuk membahas tema kita pada kali ini, desain cohort study, ini masih dalam pembahasan epidemiologi analitik, di mana untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu permasalahan kesehatan. Nah, di bagian epidemiologi analitik ini juga terdiri dari observasional dan eksperimental. Nah, observasional terdiri cross-sectional, case control, dan cohort. Yang kita akan bahas adalah cohort study. Apa yang dimaksud dengan cohort study? Cohort study adalah suatu rancangan penelitian yang mengkaji dinamika, korelasi, atau asosiasi antara variabel independen dengan variabel dependen dengan pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach. Nah, pada skema studi cohort ini yakni ke depan bisa kita lihat di sini desain studi cohort, ada cohort prospektif ya. Nah, ini di sini waktu penelitian dimulai, subjek tanpa faktor risiko dan tanpa efek, kemudian selama penelitian diikutin faktor risikonya ya, faktor risiko, kemudian dilihat apakah terjadi efek atau tidak terjadi efek. Nah, sama untuk yang ada subjek yang tanpa faktor risiko, yaitu apakah terjadi efek atau tidak terjadi efek. Nah, saya ambil contoh, misalnya di sini faktor risiko adalah orang yang merokok. Nah, di sini dilihat nanti apakah mengalami kanker paru atau tidak mengalami kanker paru. Sedangkan orang yang tidak merokok, apakah mengalami kanker paru atau tidak mengalami kanker paru. Nah, tadi selain cohort prospektif ada juga cohort retrospektif ya. Perbedaannya cohort prospektif dengan cohort retrospektif, yakni cohort retrospektif itu lebih menggunakan data masa lalu ya, sebelum kemudian nanti dilakukan riset sampai pada saat yang akan datang. Nah, kelemahan pada retrospektif cohort study ini yakni kita memerlukan data yang lengkap terhadap data. Kelebihan dan kekurangan cohort ya, studi cohort. Yang pertama, kelebihan mendapatkan insiden risk dan relatif risk secara langsung, dapat melihat hubungan satu penyebab terhadap beberapa akibat, dapat mengikuti secara langsung kelompok yang dipelajari, biasnya lebih kecil. Kemudian kalau kita lihat kekurangannya pada cohort prospektif dapat sangat lama dan mahal. Pada cohort retrospektif perlu sumber data yang lengkap dan handal, tidak efisien untuk mempelajari penyakit yang jarang, dan mempunyai risiko untuk loss to follow up. Nah, jadi ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan penelitian cohort. Nah, jadi memang walaupun penelitian cohort itu lebih baik dalam hasil, terutama karena mengikuti kelompok secara terus-menerus, kemudian pengamatan yang dilakukan juga cukup lama, sehingga hasil riset itu akan lebih baik ya dibandingkan beberapa desain-desain penelitian case control dan cross-sectional. Namun tentunya ada beberapa kekurangan. Bisa kita lihat bahwa dikhawatirkan itu akan memerlukan data yang sangat lama, kemudian juga biaya yang mahal, kemudian juga di samping itu
kehilangan dari responden pada saat penelitian atau loss to follow up. Jadi dia kehilangan untuk diikuti. Nah, jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan dari penelitian cohort. Contoh studi cohort ya, banyak penelitian cohort yang sudah dilakukan ya. Penelitian yang sangat terkenal adalah penelitian yang tentang merokok, kaitannya dengan jantung koroner ya. Namun beberapa penelitian cohort yang juga banyak kita temukan, yakni seperti anemia pada ibu hamil, kaitannya sama BBLR, kemudian kebiasaan merokok pada orang tua terhadap ISPA pada balita ya, kebiasaan menggunakan alas kaki dengan kecacingan pada anak sekolah dasar, dan juga cuci tangan dengan sabun itu bagaimana kaitannya dengan diare pada anak. Semua penelitian ya pada dasarnya bisa menggunakan berbagai macam desain. Namun seperti yang saya kemukakan di awal bahwa penelitian cohort karena dia dalam mencari hubungan sebab akibat dengan mengikuti dari responden tidak mempunyai risiko sampai akhirnya mengalami efek. Nah, maka untuk terkait dengan kekuatan dalam kekuatan dari variabel itu sangat baik dan biasnya tentu lebih kecil dibandingkan beberapa desain penelitian yang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh riset studi cohort ya. Studi cohort kejadian penyakit demam berdarah dengue ya. Di sini kita lihat di metodenya, the study was analytic observational with cohort design ya. Cohort design ya, jadi di sini mengikuti responden yakni sebanyak 4.549 responden ya dari 1092 sampel rumah ya. Nah, ini respondennya. Jadi butuh populasi yang banyak biasanya pada cohort ya, dan juga rentang waktu yang sedikit lebih lama. Nah, kalau kita lihat di sini waktunya 3 subsequent month ya, to identify distribution of respondent and the prevalence of dengue hemorrhagic fever disease ya. Jadi di sini melakukan pengamatan hampir kurang lebih 3 bulan ya untuk mengidentifikasi penyebaran dan prevalensi penyakit DBD ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari hasilnya beberapa perilaku yang dapat mencegah ya, penularan DBD ya. Jadi pada penelitian kali ini ya, si peneliti ingin melihat faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kejadian DBD itu pada masyarakat. Nah, beberapa masyarakat itu diamati dalam rentang waktu sekitar 3 bulan terkait dengan perilaku yang dapat berisiko terhadap penularan penyakit DBD. Seperti kalau kita lihat opening window, apakah membuka jendela, kemudian tidur pada siang hari ya, dan opening window from morning to evening, membuka pintu ya atau jendela dari pagi hari sampai ke sore hari dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah variabel-variabel yang ingin dilihat oleh si peneliti. Nah, kemudian yang penelitian yang kedua ini evaluasi pengaruh lamanya pemberian ASI saja terhadap pertumbuhan anak. Nah, ini contoh beberapa penelitian yang diambil di berbagai macam jurnal. Bisa kita lihat di sini desainnya ya. Nah, kalau ini desainnya adalah cohort retrospektif ya, ini mencari efek yang muncul pada balita usia antara 12 sampai 36 bulan yang ketika bayinya menggunakan ASI saja di wilayah Kecamatan Ledo. Nah, jadi
Di sini dia harus punya data, ya, data anak balita yang menggunakan ASI, ya, dari umur 12 sampai 36 bulan, ya. Efeknya, ya, ingin mencari efek bayi pada umur 12 sampai 36 bulan yang pada waktu bayinya itu menggunakan ASI saja. Nah, jadi dia mesti mencari data yang cukup lengkap terkait dengan bayi yang menggunakan ASI saja atau ASI-nya lengkap, ya. Jadi mesti punya data. Jumlah studi yang teliti sebanyak 101 anak. Sampel diambil dengan teknik klaster berdasarkan kriteria inklusi. Nah, maka di sini kita lihat hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya pemberian ASI saja mempengaruhi pertumbuhan anak berdasarkan persen terhadap median berat badan. Jadi ini anak yang diberi ASI saja itu mempengaruhi pertumbuhan, ya. Tidak tampak pengaruh lamanya pemberian ASI dengan pertumbuhan anak berdasarkan persen terhadap median baku rujukan. Kesimpulan penelitian ini adalah lamanya pemberian ASI saja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan yang diukur berdasarkan persen terhadap median berat badan per umur dan berat badan per tinggi badan baku rujukan WHO, ya. Jadi ini kesimpulan penelitiannya. Jadi lama pemberian ASI saja itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Jadi langkah studi kohort, yakni yang pertama kita bisa merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis, memilih kelompok terpapar dan tidak terpapar, menentukan variabel penelitian, mengamati terjadinya efek, dan menganalisis hasil. Nah, yang pertama merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Jadi di sini kita merumuskan pertanyaan penelitian, ya, misalnya hubungan kebiasaan merokok, apakah ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian PJK. Maka hipotesisnya adalah kebiasaan merokok berhubungan dengan kejadian PJK. Hipotesis itu jawaban sementara dari apa yang ingin kita lakukan penelitian. Kemudian faktor risikonya adalah kebiasaan merokok, ya. Ini kebiasaan merokok, dan eventuality adalah kejadian PJK. Nah, di sini kita harus menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis, ya. Yang kedua, memilih kelompok terpapar dan tidak terpapar. Nah, dalam memilih kelompok terpapar, ini mesti memperhatikan beberapa poin-poin penting di bawah ini. Yang pertama, kita bisa memilih prevalensi paparan pada populasi yang cukup tinggi, ya, misalnya kebiasaan merokok dan minum kopi, sehingga kita mudah dalam menemukan kelompok yang terpapar. Mempunyai batas geografik yang jelas, kemudian secara demografik stabil, tersediaan catatan demografik yang lengkap dan up to date, kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat. Jadi ini adalah beberapa poin penting yang mesti kita pertimbangkan dalam memilih kelompok yang terpapar. Nah, untuk kelompok yang tidak terpapar bisa dipilih dari populasi yang sama dengan populasi asal kelompok terpapar. Kelompok tak terpapar bisa dipilih dari populasi yang bukan populasi asal kelompok tak terpapar, tetapi harus dipastikan beberapa karakteristiknya relatif sama. Ya, jadi untuk memilih kelompok tidak terpapar, ya, ini mesti diambil dari kelompok populasi terpapar, ya. Nah, kalaupun diambil pada populasi yang berbeda dari kelompok populasi terpapar, diharapkan karakteristiknya mesti sama, ya. Identifikasi variabel penelitian. Definisikan dengan jelas variabel penelitiannya, faktor risiko internal dan faktor risiko eksternalnya, sehingga nanti
juga perhatikan ya variabel lain yang tidak diteliti untuk melihat confounding variabel. Nah, kalau misalnya ada beberapa variabel yang menjadi confounding, itu nanti bisa dikeluarkan. Kemudian juga pembatasan variabel faktor risiko ya, sehingga tidak mengarah ke beberapa variabel faktor risiko yang lain. Mengamati timbulnya efek. Lama waktu pengamatan tergantung pada karakteristik penyakit atau efek yang diteliti. Nah, pengamatan tunggal bisa dilakukan satu kali pada akhir penelitian. Pengamatan berkala bisa secara periodik menurut interval waktu yang ditetapkan sampai akhir penelitian. Loss to follow up batasnya itu adalah 10% untuk studi klinis dan 15% untuk studi lapangan. Ini yang pasti dipertimbangkan dalam mengamati timbulnya efek. Analisis hasil, p-value, dan menyatakan interval kepercayaan ya. Membandingkan insiden penyakit antar kelompok dengan faktor risiko dengan kelompok tanpa faktor risiko, atau menggunakan risiko relatif atau relative risk atau yang kita kenal dengan RR. Nah, untuk risiko relatif kita bisa melihat rumus ini ya. Nah, A per A tambah B ya. Kemudian C dibagi C tambah D, yaitu cara mendapatkan risiko relatif. Interpretasi RR, apabila dia lebih dari 1, paparan merupakan faktor risiko. RR kurang 1, paparan merupakan faktor protektif, faktor yang dapat mengurangi dampak negatif. RR sama dengan 1, paparan bukan merupakan faktor risiko. Nah, kita ambil contoh di sini, misalnya perilaku merokok sama jantung koroner. Maka di sini kalau kita hitung ya, A dibagi A tambah B ya, di sini 195. Nah, dibagi A tambah B dibagi berarti ini ya 279. Kemudian C 94 dibagi C tambah D di sini 214. Nah, dapat RR-nya adalah 1,5. Maka dapat dikatakan tadi kalau misalnya dia lebih dari 1, maka merupakan faktor risiko. Jadi merokok merupakan faktor risiko terjadinya jantung koroner. Ini contoh saja ya. Jadi tapi kalau penelitian merokok jantung koroner ini R-nya sangat gede sekali ya. Nah, jadi ini sebuah contoh saja untuk perhitungan variabel tabel 2x2-nya. Nah, ini yang mesti kita ingat ya. Jadi dalam penelitian itu desain cross-seksional, dalam analitik cross-seksional, kasus kontrol ya, masa kini, masa lampau, arah penelitiannya. Kohort itu ada yang kohort prospektif dari masa kini ke masa datang, dan kohort retrospektif itu bisa menggunakan data masa lampau kemudian terus diikuti sampai ke depan ya, itu namanya kohort retrospektif. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.